Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi kita di siniar Baki Tanjak, begesah kita tentang pajak, Kanwil DJP Sumsel dan Kembabel. Bersama saya Rizdandy dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Siapa dia? Tara, Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024, Ananda Papat Oktariza. Manggilnya siapa? Kak Papat ya? Biasanya kalau kayak baru kenal itu bisa dipanggilnya tuh Nanda, tapi Nanda. karena biar lebih akrab boleh kali Pak dipanggilnya Papat. Ya, kenapa Papat? Siji loro telunya kemana? Gak ada ya. Baik, lampunya redup barang sedetik aku agak gugup ngobrol sama kakak cantik. Jadi teman kawan pajak semua, bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang asik dengan seorang putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024 yang baru saja selesai melakukan kontestasi di ajang bergengsi Putri Indonesia. Dan tentu nggak cuma masalah ngomongin cantik seperti pantun saya tadi, bahwa Putri Indonesia itu punya karakter yang kuat tentang 4B, 4B ya. Beauty, kemudian brain, behavior, satu lagi brave, keberanian. Nah, nanti akan kita eksplorasi lebih dalam dengan Kak Papat dan tentu saja akan ngomong pajak dong ya, karena kita sedang masuk musim SPT. Kak Papat boleh dong cerita gimana kok bisa sampai ngikutin kegiatan menjadi seorang The Crown ya, Putri Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun ini. Ayo silakan cerita. Jadi sebenarnya itu benar-benar di luar dari prediksi aja sih Pak. Karena awalnya tuh kayak iseng. Sebenarnya niatnya itu di tahun depan. Karena kan butuh persiapan kayak mental, terus persiapan-persiapan yang lainnya kan. Cuman melihat peluangnya ada, karena kemarin itu kan di tahap pertama itu perwakilan dari Sumsel itu udah ada yang mengikuti tes audisi langsung ke Jakarta. Tapi kebetulan karena dari pihak pusatnya itu dia masih mau mencari pertimbangan, makanya diadakan untuk audisi yang gelombang kedua. Oh gitu. Pas audisi gelombang kedua, itu Nanda langsung ditelepon sama manajemen Nanda yang ada di Palembang, katanya kamu di mana? Dia bilang kayak gitu kan. Ikutan cus, dia bilang kayak gitu kan, Putri Indonesia ke Jakarta. Awalnya Nanda nggak mau kan, kayak kan udah ada yang mewakilin dari Sumsel kemarin kan. Iya, tapi belum dapet di dia bilang kayak gitu kan, sasnya itu. Ya udah, pokoknya dikasih pilihan jawabannya itu cuma iya atau enggak. Pokoknya dikasih waktu 10 menit. Ya? Iya, katanya pokoknya pilihannya cuma iya atau enggak. Karena kalau iya, kita mau persiapan buat photoshoot. Karena kalau enggak, kita mau cari pengganti yang lain buat ikut audisi ke Jakarta. Terus Nanda mikir kan, ya udah, iyain aja. Udah, persiapan 3 hari dari situ mulai photoshoot buat daftar online. Setelah daftar online, itu nunggu kayak 1 minggu konfirmasi buat undangan ke Jakarta kan Pak, buat penyerahan berkas. Nah, kebetulan di tanggal 23 itu baru dapat chat buat ke Jakarta buat penyerahan berkasnya. Kayak gitu. Jadi ketika ada kesempatan langsung gerak cepat ya, putuskan. Jadi kita harus menjadi cepat, brain ya. Dan terus akhirnya mengikuti kontestasi itu seleksi di Sumsel dulu gitu ya? Enggak, kebetulan kita langsung ke Jakarta. Karena kebetulan di tahun ini tuh nggak ada pemilihan daerah Pak. Gitu. Karena kan sistemnya itu mereka by beli lisensi. Kalau di tahun kemarin yang pernah diikutin kan ada pemilihan daerah. Karena ada pengusaha di Palembang itu yang beli lisensinya. Jadi mereka baru bisa ngadain pemilihan di daerah. Tapi berhubung di tahun ini nggak ada yang beli lisensinya, jadi semuanya langsung ke pusat. Terus boleh dong cerita itu gimana tuh pengalamannya dari karantina kemudian belajar banyak lah ya. Dan apa saja sih yang kamu jelaskan tentang Sumatera Selatan di kegiatan tersebut? Kabarnya juga sempat lari-lari ya ngejar pesawat. Soalnya pakai high heels tinggi banget sih. Berapa? 15 cm ya minimal. Masya Allah. Gimana ceritanya itu? Kebetulan kan kita dapat kabar buat ke Jakartanya itu jam 2 siang, H-1 jam 2 siang. Jadi kan pas jam 2 siang kita langsung cepet cari tiket pesawat kan Pak. Dapatnya itu paling malam, pesawat terakhir jam 8. Karena belum prepare buat packing segala macam kan, jadi akhirnya tim Nanda tuh memutuskan untuk udahlah berangkat besok pagi aja, first flight dia bilang kayak gitu kan. Udah dibeli tuh pesawat jam 7 pagi. Kita udah prepare dari jam 3 pagi. Karena jam 3 pagi itu kan mau buat make up, jadi bener-bener udah ready Pak, udah pakai crown, pakai sas segala macam kan, aksesorisnya lah ya. Udah siap bener-bener tinggal bawa tas, koper tuh tinggal nitip aja kayak gitu kan, udah pakai heels tinggi. Terus udah sampai di bandara tuh nggak telat sebenarnya Pak. Kita sampai di bandara jam 5:30.
Jam 6 kita nunggu, terus jam setengah 7 kita masuk pesawat, jam 7 harusnya berangkat, tiba-tiba kita disuruh keluar sama pihak maskapainya. Trouble berarti di... Iya, ada konslet atau apa kayak gitu kan. Tadinya mikir kayak udah paling setengah jam atau 1 jam kan delaynya. Ternyata sampai jam setengah 10, 9.37 itu kita nunggu pesawat dari Halim buat ke Palembang, buat transit. Ya? Iya. Nah itu udah cemas Pak, karena janjinya disuruh datang ke Geraha Mustika Ratu itu jam setengah 10 pagi. Telat banget ya? Udah telat banget Pak, makanya kayak udah pasrah, ya udahlah, bilang sama tim Nanda tuh kan pulang aja lah Mbak, tapi sayang kan tiket pesawatnya udah dibeli kayak sampai akhirnya dibilang kan sama manajemen Nanda kan, coba dikabarin aja panitianya kayak gitu kan. Untungnya Nanda tuh download aplikasi yang kamera, ada tanggal, ada waktu, ada lokasinya. Jadi bisa jadi di dalam pesawat kan foto, terus ngabarin kan, ibu mohon maaf, Nanda bilang kan kita ada keterlambatan gini. Oke, nggak apa-apa, ada banget kan. Sekalian konten lah ya. Nggak konten juga Pak, depan soalnya nggak sama lagi konten. Udah dikabarin, alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama mereka, tetap masih dikasih waktu, udah. Terus sampai di Halim itu kira-kira jam setengah 1. Bener-bener siang banget kan. Pas sampai Halim langsung ngabarin, Bu kita udah landing di Halim, ini kita langsung mau ke Geraha Mustika Ratu. Kita tungguin, mereka bilang kayak gitu kan. Udah sampailah di Geraha Mustika Ratu, karena kita ambilnya di Tebet, itu nggak terlalu jauh Pak. Dekat sih dari Halim. Paling lama mungkin setengah jam kayak gitu kan. Nyampe ternyata Nanda peserta terakhir untuk datang penyerah berkas ke atas kan. Yang lainnya tuh udah selesai, bener-bener udah foto-foto, udah yang lain. Terus ditanyain kan, kalian kenapa? Iya kata panitianya masih ada satu lagi yang belum datang katanya, karena telat pesawat, dibilang kayak gitu kan. Udah sebenarnya untuk kegiatannya itu benar-benar singkat banget Pak. Iya. Penyerahan berkas, ukur tinggi badan, berat badan, segala macem. Terus wawancara sedikit sama Pak Angkasa Mega. Ditanya-tanya. Nah kebetulan gigi Nanda kemarin itu kan belum rapi Pak. Jadi tanya, Nanda bilang kan giginya kenapa kayak gitu kan. Udah, terus segala macem, udah selesai. Turun. Itu kuncinya Pak Mega pas di hari pertama itu dia bilang see you tomorrow. Kalau see you tomorrow itu tandanya itu udah aman, karena kegiatan itu 2 hari Pak. Jadi besok lagi tuh tandanya disuruh datang lagi buat interview, dan sampai hotel jam 1 langsung check in, istirahat segala macam, dikabarinnya tuh sekitar jam 3 sore buat datang lagi besok buat interview, ketemu dewan juri yang biasanya itu kan. Datang besoknya interview. Itu lama Pak, menunggu dewan jurinya datang, mulainya itu jam 11. Ya biasalah ya. Ya, jadi kita dikumpulin per kepulauan. Jadi kemarin itu Anda bareng sama Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumsel. Gitu ya. Iya. Jadi seru lah ya, awal udah seru. Terus ketika kontestasi nih gitu, yang Bapak kemarin menyampaikan apa ke publik? Ada sesi bahasa Inggris lah ya, ada sesi untuk yang kebudayaan, apa tuh yang disampaikan dari Sumsel? Kebudayaan kemarin kita bawanya tuh kain-kain wasta Pak. Kita mengenalkan Sumatera Selatan itu lewat kain-kain, baju-baju yang Anda pakai kan kemarin, kayak pakai baju angkina, pakai baju songket kayak gitu kan. Kalau pempek udah bosen loh orang. Udah tahu semua mereka kalau pempek. Tahu pempek. Nanda sudah makan pempek? Banget Pak. Tapi giginya Pak bagus gak kayak gigi saya? Iya, kemarin udah perawatan Pak sebelum berangkat. Pokoknya pas berangkat tuh udah rapi semua. Iya. Kalau gigi saya kurang perawatan aja ya, dan memang dari kecil memang kurang suka gosok gigi. Oke, Nanda, pengalaman yang sangat berharga ya, dan ini saya boleh tanya dong, saya pernah lihat YouTube kamu di officialnya Putri Indonesia. Kabarnya kamu sempat menunda sekolah ya? Saya nggak ngomong putus sekolah ya. Itu ceritanya gimana sih? Kamu apa? Ya, boleh. Jadi kebetulan Nanda itu lulus sekolah SMA-nya itu di tahun 2017. Di tahun 2017 Nanda sempat ikut mama ke Jambi. Itu 1 tahun karena mama mau buka usaha sama sepupu kayak gitu kan di daerah Jambi. Terus balik lagi ke Palembang itu di tahun 2019. Nah di tahun 2019 Nanda mulai mencoba buat kerja Pak. Mau hidup mandiri kan, udah nggak mau nyusahin orang tua lagi kan. Tadinya niatnya itu mau kuliah sambil kerja tuh pakai hasil sendiri. Cuman ya itu tadi, karena udah baru ngerasa punya uang sendiri kan, jadi agak sedikit lupa kayak gitu, keenakan. Tujuannya lupa ya. Gitu kan.
Udah 2019 kerja, 2020 kerja lagi, 2021 Covid kan Pak. Jadi sempet agak sedikit bingung nih mau kemana. Untungnya kemarin itu Nanda sempat ikut event-event kayak wedding organizer, event organizer kayak gitu kan, sampai akhirnya ketemu sama salah satu orang agensi model di Kota Palembang. Makanya dia nawarin Nanda tuh buat jadi modelnya awalnya. Tapi Nanda bilang kan karena Nanda nggak punya basic. Gak apa-apa, dia bilang kan nanti kita ajari. Iya, karena sama sekali nggak pernah pakai heels Pak. Bener-bener dari tahun 2021 sampai sekarang itu for the first time Nanda tuh keluar dari zona nyaman. Jangan-jangan kamu dulu kecilnya tomboy juga kan, sekolah lari ya? Banget tomboy, sampai guru SMA Nanda aja bilang yang kayak nggak nyangka katanya kamu bisa pakai heels. Karena dulu zaman SMA itu kan pakai rok ketat tuh Pak, sampai Nanda angkat kayak gitu kan karena susah jalan kayak gitu. Terus sekarang gimana? Rambut harus panjang, harus pakai heels terus, make up terus, kayak gitu. Bener-bener tapi itulah ya perubahan ya. Ya, jadi itu kawan pajak satu pelajaran yang sangat baik dari Kak Papat ya, mengatakan dia sempat tertunda sekolah untuk bekerja dulu. Tidak ada yang salah, tetapi tetap edukasi adalah yang penting. Buktinya karena Kak Papat ini sekarang melanjutkan studinya di informasi. Ya, jurusan sistem informasi. Ya, dan nanti kalau dengan status sekarang sebagai Putri Indonesia bisa lebih mengembangkan lah ya. Nah kalau sekarang kegiatan sehari-harinya kamu apa? Karena masih terikat dengan Yayasan Putri Indonesia ya? Masih terikat kontrak. Cerita tuh gimana tuh? Untuk sekarang karena kebetulan kita masih masa jabatan 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu masih masa kontrak. Jadi paling sekarang tuh kayak meneruskan pekerjaan aja sih Pak. Kayak ada tawaran-tawaran fashion show atau visit ke store-store. Kayak klinik kecantikan, paling kayak gitu nyelesain. Klinik kecantikan lagi banyak ya di sini ya, di Palembang juga. Kemudian setelah itu sekarang ada program dari Yayasan Putri Indonesia nggak sih yang harus dilaksanakan gitu? Kalau untuk sekarang sih belum ada kan Pak, karena mereka fokusnya mungkin masih ke top 4, top 6 aja kan. Karena mereka mau buat ke internasional kan. Paling kemarin itu kita rencananya mau kunjungan ke Istana Presiden. Tapi sampai sekarang belum tahu tanggalnya. Tanggalnya tuh tanggal berapa kayak gitu kan. Kalau di Sumatera Selatan sudah ya ke Pak Gubernur, Dinas Pariwisata gitu ya, sudah sini berangkat ke Jakarta kemarin Pak. Ya, dan hari ini Kak Papat sempat beraudiensi ke Kanwil Pajak di CP Sumsel dan Kembabel, dan itu kami sangat berterima kasih karena Putri Indonesia Sumsel itu merupakan salah satu figur yang tentu mempunyai banyak wawasan, banyak kemampuan yang sangat diperlukan untuk kita bagi kepada kawan pajak. Nah, karena tadi beliau setelah sekolah nih ya sempat bekerja gitu, menunda dulu untuk mengambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kalau sudah bekerja punya dong NPWP ya, Bapak ya. Wajib pajak yang baik ya. Jadi teman kawan pajak semua, inilah kita di Indonesia bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat besar perannya dalam pembangunan. Ya, jadi saat ini sudah 80% lebih uang pajak itu menjadi penopang utama APBN, anggaran dari keberlangsungan negara Indonesia ini. Nah, gitu Kak Papat ya. Kak Papat boleh dong cerita tentang pajak, kan kemarin sempat dikenain pajak juga karena kerja ya. Kira-kira gimana tuh Kak Papat? Kalau ngomongin pajak, apa nih yang bisa disampaikan? Pajak yang Nanda tahu itu Pak ya, pajak itu ada dua jenis kan Pak, ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau untuk pajak pusat sendiri itu yang tadi yang kayak Bapak bilang kan, yang untuk pajak penghasilan, PPN kayak gitu kan. Tapi sedangkan kalau kayak pajak daerah itu yang kayak pajak kendaraan bermotor. Nah, orang-orang kan pada suka salah kan Pak, mau bayar pajak kendaraan motor kan datangnya ke pusat, padahal harusnya kan ke daerah kan Pak. Terus juga dibantu sama Samsat kan Pak, biasanya kayak gitu. Terus juga contohnya fasilitas yang dari pajak itu kan kayak kita LRT, kayak gitu Pak. LRT ya, jadi kebanggaan Wong Palembang nih, kita punya LRT pertama di Indonesia yang tentu sumber keuangan atau sumber pembangunannya adalah berasal dari pajak yang kita bayarkan. Oke, kawan pajak, Putri Indonesia Sumsel sudah ngomongin pajak, masa kita enggak ya. Jadi kawan pajak semua dapat
pahami bahwa seluruh lini kehidupan berbangsa ini tidak terlepas dari peran kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Ya, memang ada level-levelnya ketika sudah punya penghasilan yang cukup, termasuk terkena lapisan pajak yang harus dibayar, ya kita bayar, kita laporkan. Dan menyangkut mengenai pelaporan SPT tahunan, kita lagi dalam masa-masa SPT tahunan nih bulan Maret ya. Jadi SPT PPH tahunan orang pribadi itu harus disampaikan paling lama tanggal berapa? 31 Maret 2024. Oke, tinggal beberapa hari lagi biar teman-teman lembarannya nanti asik, segera laporkan ya. Makan celimpungan paling nikmat pakai kuah laksan. Ayo kawan pajak, SPT tahunan segera dilaporkan. Nah, gitu Pak Papat. Terus Kak Papat, ini loh, saya tertarik ya bahwa di Kepulauan Indonesia itu tadi saya mengatakan bukan cuma masalah beauty, kecantikan adalah gift ya. Ya mungkin tidak semua orang dapat, tetapi masalah kemampuan brain, behavior, perilaku adalah dua hal yang sangat penting membentuk karakter. Kak Papat ini kan masih muda belia ya, masih punya banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Kira-kira apa nih yang bisa diambil dari kemarin pada saat pelaksanaan di kontestasi Putri Indonesia itu, yang bisa dibagikan lagi kepada teman-teman bahwa saya diasah kemampuannya seperti ini, saya diasah perilaku saya seperti ini, dan sekarang diasah juga keberaniannya seperti ini. Itu gimana kira-kira Kak Papat? Mungkin pesan buat anak-anak milenial zaman sekarang itu buat kuncinya cuma satu sih Pak, jangan takut buat mencoba, jangan takut buat gagal. Karena gimana kita tahu kita gagal atau enggak kan kalau kita nggak berani mencoba. Siap. Terus juga selama di sana juga kita diajarin banyak banget Pak, dari hal kayak attitude kayak gitu kan, kita harus duduknya gimana, harus ngobrol sama orang gimana, kayak gitu kan Pak. Terus juga selain dari itu brain, kita kemarin dapat banyak sekali kunjungan materi kan, kayak kita kunjungin ke KPK, ke IDX, terus juga ke Bank BCA, Menara Tower BCA kayak gitu kan, banyak juga kayak gitu. BCA Tower ya. Jadi ya itulah ilmu yang lumayan ya, dapat pelajaran dan banyak banget ya. Dan bertemu dengan banyak orang itu jelas akan menambah pengalaman kita bahwa kita sebagai manusia, saya yakin semua kita ini adalah orang-orang yang selalu belajar, dan tentu kita akan memperkaya diri kita dengan pengalaman, membaca dan sebagainya, berinteraksi dengan orang-orang juga seperti, dan Kak Papat ini sudah mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa dalam kontestasi Putri Indonesia seperti itu ya. Oke, ke depan nih Kak Papat, apalagi nih kegiatannya selain ada fashion show saya dengar ya, semacam itu. Nah, kira-kira mau mengangkat khususnya Sumatera Selatan nih di kancah-kancah nasional internasional, kira-kira ada lagi nggak kegiatannya yang akan dilaksanakan? Kegiatannya untuk sekarang mungkin baru sampai di situ sih Pak. Ya? Iya, mungkin kayak lebih ke personal aja sih Pak, karena goals Nanda sendiri tuh untuk beberapa tahun ke depan tuh pengennya jadi kayak brand ambassador atau apa kayak gitu. Jadi kan bisa bawa nama Sumsel juga nih, misalkan kayak muncul di TV kan, oh ini orang Palembang nih, gadis Palembang kayak gitu kan. Oke, jadi ya keren lah ya, Kak Papat itu bisa mengaktualisasikan dirinya itu terus belajar, dan sekarang memang dalam masa terikat kontrak dengan Yayasan Indonesia. Oke, jadi tadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Kak Papat, Putri Indonesia Sumatera Selatan yang berkenan hadir di sini, yang telah memberikan pengalaman yang membagikan pengalaman pada kawan pajak yang menyaksikan podcast ini. Dan tentu tadi kawan pajak saya yakin pasti akan menyerap semua ilmu yang sudah disampaikan, bahwa ini loh kita anak muda, kita bisa melakukan apapun yang kita mau dalam hal yang positif. Kak Papat ini punya tagline saya dengar, Chasing Dream. Ya, betul Pak. Coba dong cerita dikit, Chasing Dream itu kayak apa sih maksudnya? Chasing Dream sendiri itu pengalaman Papat pribadi sih Pak. Chasing Dream itu artinya mengejar mimpi kan Pak. Jadi ya itu lagi, balik lagi kata Papat, selama pengalaman Papat kemarin kan berdasarkan pengalaman Papat sendiri, berarti kayak jangan takut mencoba, jangan takut gagal kan. Karena kalau mau diceritain semua itu panjang banget Pak perjalanannya kan, mulai dari 2019 sampai di tahun ini tuh benar-benar banyak. Kuncinya cuma satu tadi, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Karena kita manusia tempatnya salah ya, mungkin sekali shoot gagal, 2 shoot gagal, tetapi kita punya terus kesempatan untuk belajar dan belajar ya. Dan saya juga pribadi salut nih ke Kak Papat, wasi belia tapi walaupun sudah punya gelar yang punya the crown gitu ya, tapi masih mau sekolah ya, karena itu sangat penting. Jadi
selebar apapun wilayah interaksi kita, tapi kalau tidak disertai dengan edukasi yang kuat mungkin juga nggak baik ya. Dan ini ya kami juga menyemangati. Oke, mungkin teman-teman kawan pajak silakan nanti kalau ada komentar di kolom komentar YouTube kami. Nah, saya yakin ada titipan banyak sekali pertanyaan dari kawan pajak nih untuk Kak Papat. Kak Papat, terakhir ya. Sudah punya pacar atau belum sih? Waduh, harus banget dijawab Pak ya di sini. Tuh, kawan pajak. Baik, karena beliau cuma tersenyum-senyum simpul gitu ya, ya sudahlah. Kita kasih nasihat yang bagus lah untuk Kak Papat. Jadi kalau mau naik ke pelaminan, haruslah punya kekasih. Kawan pajak, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali lagi Kak Papat sudah hadir. Kita berjumpa lagi dalam edisi Bagi Tancak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.